Sidang Nikita Mirzani kembali digelar, suasana tegang, adu mulut pecah, dan bukti-bukti saling dijatuhkan. Tapi benarkah hanya Nikita Mirzani yang harus diperiksa hukum? Sidang lanjutan atas kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Nikita Mirzani digelar cukup panas kemarin siang. Beberapa saksi dihadirkan, termaksud pelapor utama, Dr. Reza Gladys, yang menjadi saksi pertama. Dalam kesaksiannya, Dr. Reza membeberkan kronologi dugaan pemerasan oleh Nikita. Ia mengaku memberikan uang 4 miliar sebagai bentuk kompensasi diam, agar Nikita tidak membeberkan kekurangan produk atau layanan kliniknya. Ketegangan memuncak saat adu mulut langsung antara Dr. Reza dan tim Nikita Mirzani di hadapan hukum. Dua belah pihak saling debat dengan nada tinggi, terutama ketika Dr. Reza ditanya mengenai hinaan yang dilontarkan Nikita Mirzani, yaitu dokter abu-abu, yang membuat Dr. Reza naik pitam dan meninggikan suara saat memberikan klarifikasi. Ia juga menegaskan bahwa nama baik dan kredibilitasnya sebagai dokter terancam akibat hinaan tersebut. Sidang ini juga menghadirkan saksi tambahan, yaitu suami Dr. Reza, seorang supir yang mengantarkan uang ke Nikita, dan personal asisten dari Dr. Reza. Namun beberapa pernyataan saksi tercatat tidak sinkron dengan BAP, entah karena grogi atau alasan lain. Dr. Reza mengaku bahwa 4 miliar itu hanya berlaku untuk 1 tahun untuk Nikita, tidak berkoar-koar mengenai kekurangan Dr. Reza. Dan untuk tahun berikutnya, ia harus melakukan top up agar Nikita tetap bungkam. Pernyataan ini sempat membuat Nikita geram karena menurutnya hal itu tidak ada dalam berita acara pemeriksaan. Banyak publik menduga apakah ini benar pemerasan atau sebenarnya praktik penyuapan agar publik tidak tahu soal kekurangan layanan klinik Dr. Reza. Pihak Nikita berhasil membuka fakta baru dalam persidangan tersebut bahwa salah satu produk Dr. Reza tidak memiliki izin BPOM, tapi dijual secara bebas di e-commerce, walaupun alasan Dr. Reza hanya digunakan di klinik, tapi sudah terbukti itu terjual di e-commerce. Nikita bahkan membawa barang bukti fisik ke ruang sidang. Ini jelas pelanggaran serius dalam dunia farmasi dan kecantikan. Dalam persidangan, Dr. Reza juga mengakui bahwa produk dalam kliniknya bukan selalu dari mereknya sendiri, melainkan juga memakai produk lain yang sudah punya izin. Dan banyak netizen yang mempertanyakan status Dr. Reza yang hanya seorang dokter umum, tapi mengaku sebagai dokter estetika. Namun perlu dijelaskan, banyak dokter estetika Indonesia adalah dokter umum bersertifikat, bukan spesialis, dan ini tidak melanggar hukum selama memiliki izin praktik estetika. Dengan bukti produk tanpa BPOM, pertanyaan muncul, apakah Dr. Reza juga bisa dijerat dengan hukum? Kasus ini bukan lagi sekadar drama, tapi sudah merambat ke dugaan pemerasan, suap, pelanggaran etik, bahkan hukum farmasi. Akankah Nikita terbukti bersalah atau justru Dr. Reza juga harus ikut bertanggung jawab secara hukum? Putusan akhir hanya hakim yang bisa menentukan.